Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh-solehah dan ayah bunda tercinta, Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti bersama dengan Elzafa Studio. Bagi anak-anak dan ayah bunda tercinta yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe. Ada tombol merah di bawah video ini. Tekan subscribe-nya dan nyalakan loncengnya agar kita sering bertemu dan bersilaturahim. Kali ini adalah sholat kewajibanku, ya pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 3. Jadi materi kita sholat kewajibanku dan sudah pada bagian C, yaitu praktek sholat. Ya, semoga pembelajarannya menyenangkan anak-anak semua. Setelah kita belajar tentang praktek sholat, ya, nanti anak-anak bisa melakukan gerakan sholat dengan benar. Ya. Kemudian yang kedua, mendemonstrasikan gerakan sholat dengan benar. Dan yang ketiga, melaksanakan sholat dengan tertib. Ya. Sebelum kita belajar, ya, sama-sama kita berdoa terlebih dahulu agar lancar dan sukses belajarnya dan ilmu kita bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia agar dapat memahaminya, dan jadikanlah aku masuk ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anak semua, dengan melihat gambar ini adalah temanmu yang sedang melakukan sholat, ya. Ini temanmu sedang sholat. Nah, Pak Guru punya pertanyaan. Kira-kira lebih bersih mana orang yang terbiasa sholat dan tidak sholat? Ya. Kemudian ibadah yang pertama kali dihisab di akhirat itu apa? Ya, ini anak-anak pasti udah tahu kan? Nah, kita langsung saja ya. Kita langsung saja ke pembelajarannya, yaitu praktek sholat. Ya. Gerakan sholat. Yang pertama, anak-anak bisa perhatikan gambar 1. Berdiri tegak menghadap kiblat sambil niat. Ya, nanti niatnya juga ketika mau mengangkat tangan itu juga bisa ya. Niatnya tidak harus pakai bahasa Arab, pakai bahasa apapun boleh. Arab boleh, pakai bahasa Jawa boleh, pakai bahasa Indonesia boleh. Yang penting harus niat. Ini yang pertama adalah posisi gerakan kita. Yang pertama, berdiri tegak menghadap ke kiblat. Kemudian gerakan yang kedua adalah mengangkat kedua tangan. Ya, tingginya kira-kira ujung jari kita sejajar dengan telinga dan telapak tangan menghadap ke depan, tidak ke samping ya, menghadap ke depan. Ya, ini sambil Allahu Akbar begitu. Ini gerakan yang kedua. Kemudian gerakan yang ketiga adalah ya, bersedekap anak-anak ya. Bersedekap ini antara perut dan dada. Bersedekap ini. Kalau pas bersedekap kita membaca apa? Membaca surah, dimulai dari membaca doa iftitah, kemudian surah Al-Fatihah dan surah dari Al-Quran. Boleh yang pendek, boleh juga yang panjang ya. Setelah gerakan ketiga selesai, kita menuju gerakan keempat, yaitu ruku. Ya, ruku membungkukkan badan sampai lurus punggung kita. Ini di gambar ini ada panahnya ya, berarti ini posisinya mau ruku, belum rukuknya. Kalau pas rukuknya, berarti ini punggungnya sampai lurus. Kemudian gerakan kelima adalah bangkit dari ruku. Ya, gerakannya namanya iktidal ya anak-anak ya. Bangkit dari ruku, iktidal. Dan diingat-ingat,
ketika melakukan gerakan-gerakan ini ada saat berhenti sejenak, ya, tidak tergesa-gesa yang disebut dengan tumakninah, ya. Kemudian kita Allahu Akbar. Gerakan yang keenam adalah sujud yang pertama. Doa sujud pasti anak-anak sudah tahu semua. Kalau yang sujud ini ya, dilihat ya gambarnya ya, gambar 6. Kemudian gerakan setelah sujud, gerakan ketujuh adalah duduk di antara dua sujud. Kamu perhatikan posisi kakinya. Kaki kanannya berdiri ya, telapak kakinya berdiri, kemudian kaki kirinya diduduki. Ya, ini posisi seperti ini adalah duduk di antara dua sujud sama duduk tahiyat awal, sama seperti ini posisi kakinya. Kemudian sujud lagi, sujud yang kedua. Ya, sujud yang kedua. Nah, berarti kalau sudah sampai sujud yang kedua, kita sudah selesai 1 rakaat. Maka gerakannya hampir sama gerakan yang tadi. Nah, kita lanjutkan saja adalah dengan gerakan berikutnya. Kalau sudah 1 rakaat selesai kan dilanjutkan rakaat kedua. Nah, ini adalah posisi duduk tahiyat awal. Duduk tahiyat awal sama persis dengan duduk di antara dua sujud. Ini kakinya, telapak kakinya kanan, yang kanan berdiri, sementara yang kaki kiri diduduki. Namanya duduk iftirash, ya. Kemudian kalau sholat subuh berarti tidak ada duduk tahiyat awal, tapi langsung duduk tahiyat akhir. Kalau sholat duhur, duduk tahiyat awal di rakaat kedua, duduk tahiyat awal. Kemudian maghrib juga duduk tahiyat awal sama rakaat kedua, dan asar dan isya juga duduk di tahiyat awal seperti ini. Kemudian setelah tahiyat awal dilanjutkan dengan rakaat berikutnya, duduk tahiyat akhir, ya. Untuk duhur ini berarti yang rakaat keempat, untuk asar ini rakaat keempat, untuk maghrib rakaat yang ketiga, dan untuk isya rakaat yang keempat. Posisi duduknya, kaki kanan telapak kakinya berdiri, ya, berdiri ya. Kemudian itu ujung jarinya dilipat ke dalam, ya, dilipat ke dalam. Kalau bahasa Jawa namanya madal begitu ya, dilipat ke dalam. Kemudian kaki kiri dimasukkan dan berada di bawah kaki kanan. Berbeda ya, tadi dengan yang duduk tahiyat awal. Berbeda posisi kaki kirinya. Lalu dilanjutkan dengan gerakan terakhir setelah selesai adalah menengok ke kanan dan ke kiri, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anak paham dan bisa mempraktekkan gerakan-gerakan ini dengan benar. Tentu saja dengan bimbingan ayah bunda di rumah, mungkin dengan kakak, dan juga dengan bimbingan bapak ibu guru PAI kalian semua. Kita lanjutkan setelah belajar tentang gerakan-gerakan sholat. Ya, ada beberapa pertanyaan dari Pak Guru. Silahkan dijawab, anak-anak bisa menjawab di kolom komentar video ini ya. Nomor 1, gerakan bangun dari ruku disebut titik-titik. Ya, silahkan ditulis. Namanya apa? Yang kedua, ibadah yang pertama kali dihisab di hari kiamat adalah apa? Yang ketiga, gerakan diam sebentar sebelum berpindah gerakan sholat berikutnya disebut titik-titik. Ini ya, Pak Guru tadi udah menerangkan ya. Ketika takbiratul ihram membaca titik-titik. Takbiratul ihram itu adalah takbir yang pertama kali. Ya, pertama kali dalam sholat sambil mengangkat tangan membaca Allahu Akbar itu takbiratul ihram. Sedangkan takbir yang berpindah gerakan satu ke gerakan yang lain namanya takbir intiqal. Berbeda ya anak-anak ya, kalau bacaannya sama. Kemudian yang nomor 5, gerakan terakhir dalam sholat adalah titik-titik sambil mengucapkan salam. Ini soal ini silahkan anak-anak bisa menjawab di kolom komentar video ini.
Alhamdulillah pembelajaran kita selesai. Semoga ilmu kita bermanfaat, pembelajaran kita bermanfaat. Semoga kita menjadi generasi yang soleh dan soleha. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.